Halo Wangsit Lovers, ketemu lagi dengan Om Jero. Oke, Om Jero kali ini akan bahas materi matematika tentang suku banyak. Suku banyak tiap tahun keluar dan mungkin ini materi yang cukup mudah gitu ya. Sebenarnya mudah, nggak sulit. Karena konsep dasarnya adalah konsep dasar di SD. Jadi seperti itu. Jadi karena konsep dasarnya adalah konsep dasar SD, jadi ini sangat mudah. Bedanya kalau di SD angka semua, kalau di sini di cukup banyak ada variabelnya. Itu aja sih bedanya. Oke, sebelum kita bahas materinya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau misalkan ada yang nggak paham, biar pinter, biar lulus. Oke, kita bahas materinya dulu ya. Suku banyak. Ya, suku banyak. Kenapa dinamai suku banyak? Jadi misalkan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 5X min 6 misalkan gitu ya. Nah, jadi ini pangkat ini menyatakan derajat. Adalah derajat. Nah, suku itu ini 1, 2, 3, 4. Jadi sukunya ada 4. Begitu. Jadi kalau misalkan berderajat 3, maka sukunya punya 4. Begitu ya. Jadi kalau misalkan berderajat N, maka sukunya ada berapa? Maka ada N plus 1 suku. Begitu ya. Oke. Nah, yang ini namanya koefisien. Gitu ya. Kalau nggak ada seperti ini 1 berarti ya. Nah, ini yang disebut dengan konstanta atau koefisien untuk derajat 0. Oke, nah jadi seperti itu. Kenapa dinamai suku banyak? Jadi sukunya ada banyak begitu ya. Nah, oke, sebelum ke materi suku banyak, kita harus mengulang lagi materi SD. Kita tahu misalkan 2 gitu ya, habis membagi 6. Membagi 6. Artinya apa? Kalau habis membagi berarti ini sisanya 0. Gitu ya. Sisanya 0, enggak punya sisa. Begitu. Atau misalkan 2 gitu ya, adalah faktor dari 6. Nah, ini artinya apa? Gitu. Jadi artinya apa? 2 habis membagi 6 dan sisanya juga 0 karena habis membagi tadi ya. Nah, beda dengan misalkan kalau 7 dibagi 1 habis dibagi enggak? Kalau 7 dibagi 2 habis dibagi enggak? Tidak. Kenapa tidak habis dibagi? Karena ini punya sisa. Sisanya berapa? Sisanya 1. Gitu ya. Nah, sehingga bisa kita tulis 7 itu sebenarnya sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1. Nah, 7 ini yang dibagi gitu nilainya ya, angkanya. Terus 2 ini adalah pembaginya, 3 ini adalah hasil baginya, dan 1 ini adalah sisanya. Jadi seperti itu. Itu kalau misalkan nggak habis dibagi, pasti punya sisa. Oke ya, paham di sini? Nah, jadi ada juga kalanya misalkan kita mencari faktor yang lain. Misalkan 6 dibagi 6 itu bisa kita tulis perkalian faktor gitu ya, bentuk pemfaktoran. Nah, 2 kali 3 kan. Atau bisa juga 6 kali 1 begitu. Nah, jadi kalau misalkan 2 adalah faktor dari 6, maka biasanya kita dicari faktor yang lainnya berapa. Gitu. Nah, faktor yang lain itu berarti sama aja kita mencari hasil bagi. Jadi itu yang harus kita pahami ketika kita suruh mencari faktor yang lain. Kenapa? Karena 6 itu kan sama dengan 2 dikali 3 kan. 2 ini pembagi, maka 3 adalah hasil baginya, sisanya 0 begitu ya. Jadi kalau misalkan mencari faktor yang lain itu berarti sama aja kita mencari hasil bagi. Itu adalah konsep dasar yang harus kita pahami.
Nah, terus di SMP kita udah bisa memfaktorkan. Misalkan x kuadrat plus x min 6 begitu ya. Nah, ini biasanya kan kita disuruh memfaktorkan. Nah, itulah kenapa bisa disebut namanya pemfaktoran. X plus 3, X min 2. Jadi, X plus 3 itu adalah faktor dari X kuadrat plus X min 6. Begitu. Nah, atau X min 2 itu adalah faktor dari X kuadrat plus X min 6. Jadi, seperti itu. Oke. Nah, jadi, kalau misalkan kita udah memfaktorkan, biasanya kita kan mencari X-nya kan. X-nya sama dengan min 3. Nah, ini juga sama. Ini adalah akar namanya. Kalau udah nilai X itu berarti namanya akar. Artinya apa? Kalau akar itu berarti berasal dari faktor X plus 3. Kalau akarnya X sama dengan min 3, berarti faktornya adalah X plus 3. Kalau ini faktor, pasti sisanya 0 kalau dibagi. Begitu. Jadi kalau misalkan dibagi, sisanya 0. Jadi kalau misalkan X kuadrat plus X min 6, dibagi oleh X plus 3 itu sisanya 0 ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan akar, kalau kita substitusi pasti sisanya 0. Kita substitusi aja coba sini. Substitusi. Gitu ya. Nah, kita substitusi, kita peroleh berapa? Min 3 kuadrat, min 3, min 6. Begitu ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, begitu. Nah, jadi artinya apa? Setiap kita mensubstitusikan nilai X itu adalah merupakan nilai sisa. Ingat itu ya. Jadi untuk mencari sisa itu adalah dengan cara mensubstitusi nilai X-nya. Nah, itu adalah sisa. Begitu. Nah, jadi dari sini gitu ya. Karena ketika disubstitusi hasilnya 0 berarti sisanya 0. Artinya apa? X min 3 adalah akar atau X plus 3 adalah faktor. Begitu ya. Nah, itu adalah konsep dasar di SD sama di SMP. Oke. Selain itu, di SD misalkan kita suka pembagian. Begitu ya. Misalkan 31 dibagi 2 gitu kan. Nah, biasanya kan begini. Nah, jadi ini sama aja kan seperti kalau misalkan kita tambahin 30 ditambah 1 bagi 2 kan begitu ya. Nah, 30 bagi 2 berapa? 15 begitu kan. Terus 15 itu 30. Terus dikurangi kan gitu ya. Nah, ini 1. Nah, udah. Jadi ini artinya apa? Ini adalah sisa. Ini adalah pembagi, ini adalah hasil bagi begitu. Nah, begitu juga nanti di polinom. Gitu ya. Akan ada kita melakukan hal seperti ini. Itu caranya sama, tekniknya sama, seperti itu. Oke. Dari hal-hal ini, konsep dasar ini, itu yang harus kita pahami, apa yang namanya habis membagi, apa yang namanya faktor, apa yang namanya sisa, begitu. Nah, bagaimana cara mencari sisa dan bagaimana cara menggunakan bagi kurung. Oke ya. Nah, next, berikutnya adalah ke polinom. Nah, di polinom kita biasanya disuruh pembagian, gitu ya. Jadi operasi aljabar pada polinom cukup banyak. Misalkan kita disuruh pembagian, misalkan. Oke, sebelum ke pembagian, nah jadi di sini ada algoritma ya. Jadi algoritma kalau misalkan kita melakukan pembagian. Jadi kan kalau misalkan sesuai dengan ini gitu ya. Ini adalah fungsinya gitu ya, sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, itu adalah algoritma. Jadi ini namanya algoritma pembagian. Jadi bisa kita tulis fx itu yang dibaginya sama dengan pembagi dikali hasil bagi gitu ya, ditambah sisa. Nah, ini adalah algoritma pembagian. Algoritma pembagian ini digunakan nanti ketika kita udah nggak bisa pakai cara-cara yang ini ya, cara Horner, cara pembagian atau cara yang lain begitu. Jadi biasanya algoritma pembagian ini adalah langkah terakhir untuk melakukan penyelesaian di suku banyak. Oke.
Sebelum itu kita harus pahami dulu. Yang pertama adalah ada fx. Misalkan fx ini berderajat n. Nah, ini juga harus pahami juga ya, berderajat n. Dan kalau px ya ini misalkan berderajat k gitu ya. Oke, kita tulisnya aja deh. Misalkan fx berderajat n plus px berderajat k, maka hx kita bisa tahu derajatnya gitu ya, hx. Nah, ini berderajat apa? N min k. Begitu. Nah, sisa itu berderajat, nah itu tergantung dari si px ya, tinggal dikurangi 1, k min 1 begitu. Nah, ini harus kita pahami. Nah, jadi sisa itu bergantung pada derajat px. Kalau misalkan derajat px-nya diketahui, maka derajat sisa bisa diketahui. Nah, tapi kalau misalkan derajat hasil bagi, ini bergantung pada derajat f sama p. Nah, di soal belum tentu fx-nya ini dikasih tahu. Makanya biasanya derajat dari hx enggak tahu begitu ya. Seperti itu. Oke, nah, itu yang harus kita pahami untuk masalah derajat. Karena ini sangat penting untuk mengetahui proses penggunaan algoritma pembagian. Jadi hasil bagi itu derajatnya tergantung fx sama px. Oke, kalau misalkan sx bergantung pada px. Nah, kalau pembagi itu biasanya dikasih tahu sehingga sisanya yang ditanyakan itu pasti tahu derajatnya. Oke. Yang berikutnya adalah pembagian di polinom, bagaimana cara melakukan pakai cara Horner gitu ya. Cara Horner. Misalkan kalau misalkan ada x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 4x plus 1 misalkan begini, dibagi oleh x min 1 misalkan. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah lihat derajatnya berapa gitu ya. Derajatnya adalah berderajat 3, maka sukunya ada 4. Itu yang harus kita lakukan. Jadi harus tahu hubungan antara derajat sama suku. Karena kalau misalkan nggak sesuai, nantinya salah gitu ya. Oke, jadi kita ambil koefisiennya 1 karena sukunya udah sesuai, ada 4. Jadi kita nggak khawatir dengan ada suku yang hilang gitu ya. 1, 2, min 4, 1. Nah, terus pembaginya ini kita buat pembuat nolnya. Jadi x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1 begitu ya. Nah, jadi pembaginya kita tulis di sini 1 begitu. Nah, prosesnya adalah kalau ke bawah kita tambahin. Jadi 1 tambah, nah karena di sini nggak ada gitu ya, jadi 0. Jadi 1, terus kalau ke samping dikalikan. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan ini ya. Dengan akarnya. Oke. Akar dari pembagi. Berarti 1 gitu kan. Terus ke bawah tambahin 3. Ke samping dikalikan 3 kali 1. Jadinya 3. Terus min 4 tambah 3 jadi min 1. Min 1 kali 1 berarti 1. Gitu ya. Terus berikutnya adalah ditambahin 0. Nah, kita perhatikan di sini. Sisanya, oke, kita belum tahu sisanya berapa gitu ya. Nah, kita lihat pembaginya. Pembaginya berderajat 1. Ingat sisa tadi gitu ya, berderajat tergantung dari si P. Kalau derajat si P-nya adalah K, maka sisanya berderajat K min 1. Begitu. Oke, kita lihat di sini. Pembaginya berderajat 1. Maka sisanya berderajat 0, ya kan? Karena dikurangi 1. Nah, kalau berderajat 0 itu ada berapa suku? Dan ingat ngitung suku. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan berderajat n, maka sukunya n plus 1. Seperti itu. Oke, jadi kalau berderajat 0, maka sukunya ada 1. Berarti kita ambil 1 terakhir. Nah, ini yang disebut dengan sisa. Jadi bukan dari sananya begitu diambil seperti itu ya. Karena ada alasannya. Ini adalah sisa. Jadi sisanya 0. Artinya apa? Kalau sisanya 0 berarti x min 1 adalah faktor dari x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x plus 1. Oke. Yang ini adalah hasil bagi.
begitu. Hasil bagi, kita perhatikan gitu ya, hasil baginya benar nggak nih, berderajat berapa gitu kan. Nah, fungsinya berderajat 3, terus pembaginya berderajat 1, berarti hasil baginya berderajat 2, 3 kurangi 1 ya, pakai rumus ini gitu. Jadi hasil bagi itu N-K. Oke, nah berarti berderajat berapa? Berderajat 2. Kalau berderajat 2 itu ada berapa suku? Ada 3 suku. 1, 2, 3. Pas kan? Nah, jadi karena HX berderajat 2 berarti ini koefisiennya. Mulai dari berderajat 2. Jadi X kuadrat plus 3X min 1. Nah, jadi seperti itu. Oke ya, paham di sini? Untuk melakukan Horner. Nah, yang berikutnya adalah ada Horner-Kino. Oke, Horner-Kino, kapan kita melakukan Horner-Kino? Misalkan, X pangkat 4 plus 2X kuadrat min 4X plus 1 misalkan, dibagi oleh, misalkan X kuadrat min berapa ya? Oke, min 3X plus 2 misalkan. Nah, kita perhatikan di sini. Kapan kita harus pakai Horner-Kino? Ketika pembaginya berderajat lebih daripada 1. Kalau misalkan berderajat 1, ya berarti kita pakai Horner biasa. Tapi kalau misalkan lebih dari 1, misalkan minimal berderajat 2, maka kita gunakan Horner-Kino, begitu ya. Nah, caranya sama. Kita lihat berderajat berapa ini? Berderajat 4. Berarti sukunya ada 5. Sedangkan di sini yang tampil ada 4. 1, 2, 3, 4 kan. Berarti harusnya ada 5. Berarti ada yang hilang. Derajat berapa yang hilang? Derajat 3. Berarti kalau misalkan yang hilang itu derajat koefisiennya 0 ya. Berarti bisa kita tulis. Bisa kita tulis 1, 0, 2, min 4, 1 begitu. Nah, kita lihat di sini. Ini kenapa 0? Karena berderajat 3-nya nggak ada. Ingat harus ada 5. Kalau berderajat 4 berarti harus ada 5 suku gitu ya. Nah, itu. Terus yang berikutnya adalah pembaginya kita buat kita pembuat nolnya. Kita bikin pembuat nolnya jadi X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis X kuadrat sama dengan 3X min 2 begitu. Oke ya, paham di sini? Nah, jadi yang sebelah kiri itu adalah derajat yang paling tinggi, sisanya pindahin ke ruas kanan. Nah, berarti di sini koefisiennya adalah 3 sama min 2. Berarti kita tulisnya adalah min 2 terus 3 begitu ya urutannya. Jadi jangan sampai salah ngurutkan. Nah, berikutnya adalah sama, ke bawah ditambahin 1. Kalau ke samping dikalikan 3 terus minus 2 begitu ya. Jadi dikalikan ya, ke samping dengan 3 sama dengan minus 2. Sesuaikan dengan posisinya. Begitu ya. Oke, berikutnya ke bawah ini ditambahin 0 tambah 3 adalah 3. Ke samping dikalikan. Jadi kali 3 9, kali min 2 jadinya minus 6. Begitu. Ke bawah tambahin jadi 9. Ke samping ditambahin jadi berapa? 27. Terus ini ditambahin semuanya min 10 plus 27 jadinya 17 begitu. Nah, terus berikutnya adalah dikali 3. Jadi 17 kali 3 berarti 51. Oke, ini enggak gitu ya. Ini stop. Terus ke sini berapa? 9 kali 27 berapa nih? 9 kali berarti min 18. Jadi sisanya adalah di sini berapa nih? 1 min 8 jadinya minus 7. Oke ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Nah, kita stop gitu ya. Di sini kita stop karena di sini udah nggak ada koefisien lagi. Begitu. Jadi jangan dilanjut kalau misalkan
ini ya, jadi tetap harus 01 seperti itu, karena di sininya nggak ada, jadi nggak ada temennya gitu ya. Oke, kapan kita harus menyetop, ngalihkan ke samping. Oke, nah berikutnya adalah kita lihat berderajat 2, sisanya berarti berderajat berapa, tinggal dikurangi 1, berderajat 1. Kalau berderajat 1 itu ada berapa suku? 2 suku, makanya kita ambil 2 suku terakhir. Nah ini adalah sisa, begitu ya. Jadi Sx nya adalah 17x plus min 17 gitu, min 7. Oke ya. Nah ini adalah hasil baginya. Ada berapa suku? Ada 3 suku, berarti berderajat berapa? Berderajat 2. Benar nggak berderajat 2? Nah lihat fungsinya berderajat 4, pembaginya berderajat 2, jadi 4 kurangi 2 adalah 2. Jadi Hx nya adalah x kuadrat min 3x plus 9, begitu. Oke ya, paham kapan kita ngambil 2 suku, kapan kita ngambil 3 suku, tergantung derajat dari sisanya. Oke, itu adalah aturan Horner. Yang berikutnya adalah teorema sisa. Apa sih teorema sisa gitu ya? Jadi misalkan ada fx, kalau dibagi oleh x min a, maka sisanya adalah gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nyari sisa, yang tadi udah dijelaskan, bagaimana cara mencari sisa, yaitu dengan cara substitusi. Begitu ya, dengan cara mensubstitusikan nilai x-nya, maka itu adalah nilai sisa. Jadi kalau misalkan yang ditanya sisa, pokoknya tinggal substitusi aja nilai x-nya, itu adalah nilai sisa. Begitu. Oke, kalau misalkan fx habis dibagi, artinya apa? Nah ingat, kalau habis dibagi gitu ya, x min a, berarti kan x-nya di sini kita peroleh a ya. Ini juga sama, x-nya adalah sama dengan a, maka sisanya bagaimana? Gitu ya, sisanya adalah 0, karena kalau habis dibagi ya sisanya 0. Nah, bagaimana cara menentukan sisa? Nah, cara menentukan sisa berarti kan FA kan, tadi tinggal substitusi. Nah, itu nanti hasilnya harus sama dengan 0. Begitu. Terus berikutnya adalah teorema faktor. Teorema faktor. Jadi, kalau misalkan ada x min a adalah faktor dari fx, dan ingat gitu ya, kalau misalkan faktor pasti habis membagi kan, kalau habis membagi berarti ya sisanya 0, begitu. Cara nyari sisa bagaimana? Ya tinggal disubstitusi, berarti ketika kita substitusikan itu hasilnya harus 0, jadi seperti itu. Oke ya, nah itu adalah teori faktor. Begitu juga sama, jika x sama dengan a adalah akar dari fx, begitu ya. Jadi kalau ada kata kunci akar ya berarti sama, sisanya adalah 0, begitu ya. Fa itu kan ketika kita mensubstitusikan nilai, itu adalah nilai sisa. Nah jadi seperti itu adalah materi yang harus dikuasai, terutama adalah materi algoritma pembagian ini, seperti itu. Oke ya, nanti di soal akan dikasih tahu bagaimana cara menggunakan algoritma pembagian, begitu. Oke, biar lebih jelas adalah kita bahas soal-soalnya. Oke, sebelum kita bahas soal-soal, jangan lupa lihat dulu buku wangsitnya, dikerjakan dulu gitu ya. Di buku wangsitnya bab cukup banyak. Kalau misalkan ada yang nggak paham, baru lihat pembahasannya di sini. Oke, kita lihat soalnya. Nomor 1, diketahui fx sama dengan x pangkat 4 plus x pangkat 3 min 2. Ada gx juga, x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 2x plus 2. Jika gx dibagi dengan x min a bersisa 1. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa pakai teorema sisa.
karena pembaginya berderajat 1 gitu ya. Sedangkan di sini ada GX gitu ya. Nah, berarti X-nya berapa nih? X-nya sama dengan A. Ingat, ketika kita mensubstitusikan nilai X ke GX, itu yang dihasilkan adalah sisa. Dan sisanya di sini adalah 1. Berarti bisa kita tulis GA itu sama dengan 1. Begitu ya. Nah, GA-nya berapa? Nah, kita substitusi di sini. Berarti kita peroleh A pangkat 3 plus 2A kuadrat plus 2A plus 2 sama dengan 1 begitu. Nah, sehingga bisa kita peroleh A kuadrat A pangkat 3 plus 2A kuadrat plus 2A plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti kita tinggal faktorkan. Nah, cuman di sini kita lihat bagaimana cara memfaktorkan kalau derajatnya sudah lebih dari 2. Kalau persamaan kuadrat kan pangkat 2 bisa ya tinggal ngefaktorin. Tapi bagaimana kalau misalkan pangkatnya udah 3, 4 dan seterusnya. Oke. Kita lihat yang caranya sama seperti di kuadrat. Kalau dikalikan hasilnya adalah plus 1. Kemungkinan faktornya berapa aja gitu. Sama aja dengan di kuadrat juga gitu ya. Kalau dikalikan hasilnya yang paling ujung, yang konstanta. Oke. Berarti di sini X-nya kemungkinan bukan X-nya, A-nya ya. A-nya adalah kemungkinannya adalah plus minus 1. Cuman kita nggak tahu mana yang benar begitu ya. Apakah plus 1 ataukah min 1. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara mensubstitusikan. Kita substitusikan misalkan A-nya adalah min 1. Begitu ya, kita substitusi ke sini. Karena ingat, ketika kita mensubstitusikan itu adalah nilai sisa. Dan hasilnya harus 0. Begitu ya. Karena kita mau mencari faktornya. Kalau faktor itu berarti kan sisanya harus 0 kan. Gitu. Jadi kalau hasilnya nggak 0 berarti bukan faktor. Itu yang harus kita pahami. Oke, kita substitusi. A-nya gitu ya. Kalau misalkan A-nya 1 kita peroleh min 1 pangkat 3 plus 2 min 1 kuadrat plus 2 kali min 1 plus 1. Nah, ini berapa nih? Min 1 begitu ditambah 2 min 2 plus 1. Nah, habis kan sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0 berarti sisanya 0. Kalau sisanya 0 berarti A sama dengan min 1 adalah akarnya. Karena akarnya berarti gitu ya. A plus 1 itu berarti faktornya. Oke, berarti kita dapat peroleh A-nya karena sesuai dengan yang diminta. Begitu ya, hasilnya 0. Oke, berarti karena A-nya min 1, berarti kita masukin ke sini. Begitu ya. Yang ditanya adalah Fx dibagi oleh X min A. A-nya adalah min 1, berarti X plus 1, begitu. Sisanya berapa? Nah, ingat ketika nanya sisa, ya tinggal disubstitusi aja X-nya berapa. X-nya sama dengan min 1. Ya udah, nyari sisa itu sama dengan tinggal disubstitusi aja, begitu ya. Jadi sama dengan berapa? Nah, ini kan Fx-nya, substitusi berarti min 1 pangkat 4 ditambah min 1 pangkat 3 minus 2. Udah, jadi jawabannya adalah ini 1 plus min 1 begitu dikurangi 2. Jadi jawabannya adalah minus 2. Nah, jadi seperti itu ya kalau misalkan mencari sisa. Oke, berikutnya soal nomor 2. Jika cukup banyak 2x pangkat 3 min px kuadrat ditambah qx plus 6. Dan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 4x min 1 mempunyai sisa sama. Oke, di sini kita garis bawahi sisanya sama. Ingat nyari sisa gimana? Nah, pembaginya adalah x plus 1. Nyari sisa berarti tinggal disubstitusi aja begitu. Oke ya. Kita substitusi. Misalkan ini fx begitu ya. Misalkan fx sama dengan 2x pangkat 3 min px kuadrat plus qx
plus 6. Terus GX misalkan 2X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 4X min 1. Mempunyai sisa sama. Oh, kalau kita substitusikan X-nya sama dengan min 1, berarti hasilnya harus sama. Kenapa? Karena sisanya sama. Dan ketika kita mensubstitusikan nilai X, itu adalah nilai sisa. Artinya apa? Berarti kalau misalkan kita substitusikan min 1, itu hasilnya akan sama dengan G-1. Karena setiap substitusi itu adalah nilai sisa. Berarti sisanya sama. Ya udah, tinggal dimasukin yang F1 dari sini. Berarti 2 min 1 pangkat 3 min P min 1 pangkat 2 plus Q kali min 1 plus 6 sama dengan 2 kali min 1 pangkat 3 plus 3 min 1 pangkat 2 min 4 dikali min 1 min 1. Nah, udah, berarti kita tinggal hitung. Ini adalah minus 2, terus ini min P, ini adalah min Q plus 6. Sama dengan ini min 2, ini plus 3, ini plus 4, ini min 1. Oke ya. Nah, jadi kita peroleh di sini ini habis gitu ya, ini habis seperti itu. Terus ini juga kita lihat 7 min 1 berarti 6. Oke, ini juga habis ya. Nah, udah, jadi kita peroleh min P min Q sama dengan 0. Berarti P plus Q sama dengan 0. Yang ditanya apa? P plus Q. Ya udah, berarti jawabannya adalah 0. Oke ya, paham di sini? Kalau misalkan ada yang nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar. Gitu ya, seperti biasa. Oke, next. Berikutnya adalah soal nomor 3. Diketahui suku banyak adalah PX sama dengan AX pangkat 6 plus BX pangkat 4 plus CX min 2007. Dengan A, B, dan C adalah konstan. Jika suku banyak PX bersisa min 2007 bila dibagi X min 2007 dan bersisa min 2007 bila dibagi oleh X plus 2007 juga. Oke ya, kita lihat di sini ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, pokoknya nggak usah pusing gitu ya. Di sini bersisa min 2007 jika dibagi oleh X min 2007. Oke, berarti X-nya berapa nih? X-nya sama dengan 2007. Nah, sisanya kan ini, gitu kan? Artinya apa? Sisa itu tinggal substitusi aja nilai X-nya. X-nya kan 2007, substitusi gitu ya ke sini. Begitu. Sehingga kita peroleh P 2007. Nah, ketika ingat, pokoknya ketika kita mensubstitusikan nilai X itu adalah nilai sisa. Berapakah sisanya? Minus 2007. Begitu. Nah, oke, kita tinggal substitusi. Jadinya apa? A 2007 pangkat 6 ditambah B 2007 pangkat 4 ditambah C 2007 min 2007 sama dengan min 2007. Nah, ini habis gitu kan. Oke, jadi kita peroleh A 2007 pangkat 6 plus B 2007 pangkat 4 plus 2007C sama dengan 0. Nah, di sini ada 2007 pangkat 6. Nggak usah dipangkatin, gitu ya, nggak perlu. Kenapa? Bukan soal olimpiade, waktunya 1 menit atau 2 menit. Jadi sangat mustahil kalau misalkan kita harus mangkatin, gitu ya. Jadi jangan langsung pangkatin, gitu ya. Oh, 2007 pangkat 6, nanti kita stres, gitu ya. Nah, jangan. Pokoknya biarin aja, ikutin aja sesuai dengan soalnya. Kita lihat di sini. Pernyataan kedua, bersisa min 2007 juga kalau dibagi oleh X plus 2007. Nah, X-nya berapa nih? Min 2007. Artinya apa? P min 2007 itu hasilnya min 2007.
Begitu ya. Oke, ini persamaan 1 ya kita peroleh. Nah, berarti P-nya berapa ini kan? Tinggal disubstitusi. Jadinya berapa tuh? A min 2007 pangkat 6 ditambah B min 2007 pangkat 4 terus C, begitu ya. Jadi di sini C plus C dikali min 2007 min 2007 sama dengan min 2007. Nah, kita lihat ini minus, pangkatin genap ya tetap gitu kan. Jadi A 2007 pangkat 6 gitu tetap positif kan kalau dipangkatin genap ya. B ini juga sama 2007 pangkat 4 min 2007. C, nah ini pindahin ke sono jadi 0 kan, sama dengan 0. Nah udah, ini persamaan 2. Nah kita tinggal eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Diperoleh apa? Begitu. Oke, persamaan 1 kita masukkan ke sini jadi A 2007 pangkat 6 tambah B 2007 pangkat 4 plus 2007 C sama dengan 0 gitu. Nah udah, kita tinggal kurangi. Ini habis. Ini berarti min 4014 C sama dengan 0. Ya udah, C-nya sama dengan 0. Yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah nilai C 0, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tinggal substitusi aja kalau misalkan berhubungan dengan sisa. Jadi nggak usah panik ketika ngeliat soalnya sulit begitu ya, atau pangkatnya banyak begitu ya, gede seperti itu. Jadi jangan panik, kerjakan aja gitu. Oke, next berikutnya adalah soal nomor 4. Nilai M plus N yang mengakibatkan X pangkat 4 min berapa di sini, min 6ax pangkat 3 plus 8a kuadrat x kuadrat min ma pangkat 3x plus na pangkat 4 habis dibagi. Dan ingat ya, di sini bahasanya adalah habis dibagi. Artinya apa kalau habis dibagi? Kalau habis dibagi itu sisanya 0. Begitu ya. Jadi sisanya 0. Kalau misalkan habis dibagi. Nah, gimana caranya? Terserah nih. Mau pakai pembagian cara SD boleh, pakai bagi kurung, pakai Horner juga boleh gitu ya. Atau pakai algoritma juga boleh gitu ya. Algoritma pembagian boleh. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Nah, cuman di sini yang dituntut adalah gitu ya. Yang ditanya adalah M plus N. Begitu. Oke. Nah, kita mau pakai apa? Terserah kita gitu ya. Mau pakai algoritma atau mau pakai Horner boleh. Nah, kalau misalkan mau pakai Horner, kita perhatikan di sini gitu ya. Kalau misalkan mau pakai Horner, nilai X-nya berapa di sini? Nah, ini kan X-nya ada 2 ya. Jadi X min A gitu ya. Sama X min A. Nah, berarti X-nya ada 2. Jadi X sama dengan A sama X sama dengan A. Berarti artinya apa? Kita harus menghornerkan 2 kali. Atau bisa juga pakai Horner Kino. Begitu. Jadi kalau misalkan kita kuadratin ini jadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Pakai Horner Kino boleh ya. Jadi X kuadrat itu sama dengan 2AX plus A kuadrat, min A kuadrat ya. Oke, boleh pakai Horner Kino. Nah, di sini berlihat 4. Berarti sukunya ada 5. Udah sesuai belum? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah sesuai. Berarti nggak ada yang 0 ya. Nah, kita bikin pakai Horner Kino boleh. Jadi di sini koefisiennya 1, terus min 6A, terus 8A kuadrat, terus min MA pangkat 3, terus NA pangkat 4. Gitu ya. Agak jauh lah, takut itu ya nilainya besar. A pangkat 4. Oke, nah kita lihat di sini gitu ya. Koefisien berapa aja? 2A sama min A kuadrat. Berarti kita nulisnya yang paling belakang dulu ya, min A kuadrat sama 2
A, begitu ya. 1 turun, kalikan jadi ke sini 2A, kalikan ke sini jadinya min A kuadrat. Ditambahin berapa? Min 4A, kalikan ke samping. Gitu. Jadi dikalikan jadi berapa nih? Min 8A kuadrat. Terus kalau kalikan ke sini adalah plus ya, 4A pangkat 3. Tambahin semuanya jadinya min A kuadrat. Begitu. Kalikan ke samping. Jadinya berapa? Min 2A pangkat 3. Terus kalikan ke sini jadinya min, plus ya, A pangkat 4. Begitu. Nah ini dijumlahin jadinya berapa nih? 2 min M ya, kali A pangkat 3. Terus ini dijumlahin adalah N plus 1 A pangkat 4. Begitu. Udah. Nah ingat pembaginya adalah berderajat 2. Berarti sisanya berderajat berapa? Berderajat 1. Kalau berderajat 1 itu ada berapa suku? Ada 2 suku. Berarti yang diambil adalah ini. Dan ingat habis dibagi. Kalau habis dibagi itu berarti sisanya 0. Begitu ya. Nah, berarti agar 0 di sini berarti kita pilih. Nah, ini kan sisanya ya. Gitu. Berarti ini harus 0. Jadi 2 min M itu harus sama dengan 0. Kenapa? Karena habis dibagi. Habis dibagi itu sisanya harus 0. Jadi M-nya sama dengan 2. Begitu. Terus N-nya sama dengan berapa? Ini ya N-nya. N-nya sama dengan min 1. Kenapa N sama dengan 1? Karena ini juga harus 0 ya, karena harus sisanya 0. Oke, jadi N sama dengan min 1. Yang ditanya siapa? M plus N. Gitu ya. M plus N. Jadinya M ditambah N sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Oke, jawabannya adalah 1. Begitu ya. Nah, jadi boleh pakai Horner, boleh pakai bagi kurung, boleh pakai algoritma. Bebas gitu ya. Gak masalah. Nah ini kenapa pakai Horner Kino? Karena pembaginya berderajat 2. Oke, paham? Kalau misalkan ada yang nggak paham silahkan tanya di kolom komentar. Akan Om Jar jawab. Oke, berikutnya adalah nomor 5. Salah satu faktor suku banyak X pangkat 3 plus KX kuadrat plus X min 3 adalah X min 1. Faktor yang lain adalah berapa? Nah ingat di sini ya ada kata kunci faktor. Faktor itu berarti sisanya 0, kan begitu ya. Pembaginya ini kan berarti X-nya berapa? 1. Kalau faktor itu sisanya 0. Nyari sisa gimana? Tinggal disubstitusi aja. Gitu. Anggap ini adalah Fx, begitu ya. Berarti F1 sama dengan 0, kan begitu. Sehingga kita substitusi 1 pangkat 3 plus K 1 kuadrat plus 1 min 3 sama dengan 0, begitu. Oke, jadi K-nya dapat berapa nih? Dapat 1. Nah, jadi langsung kita peroleh Fx-nya, ya, kita ganti K-nya. Sehingga kita peroleh X pangkat 3 plus X kuadrat plus X min 3. Yang dicari faktor yang lain, ingat nyari faktor yang lain itu berarti sama aja kita mencari hasil bagi. Gitu ya, berarti kita boleh pakai Horner kalau nyari hasil bagi. Oke, jadi koefisien berapa ini? 1, 1, 1, min 3. Pembaginya berapa? Ini kan 1. Oke, turunin 1. Terus ini kalikan 1, 2 kalikan 2, 3 kalikan 3. Oke, 0. Nah, kenapa ini 0? Ya, karena tadi tuh X sama dengan 1 itu adalah faktor, gitu ya. X sama dengan 1 adalah akar, gitu ya. Faktornya adalah X min 1. Makanya di sini sisanya 0. Nah, ini yang disebut dengan hasil bagi atau faktor yang lain. Begitu ya. Jadi hasil baginya adalah ini karena berderajat 2 berarti X kuadrat plus 2X plus 3. Begitu. Oke? Jelas? Jadi jawabannya adalah dodol. Jadi kalau nyari faktor yang lain berarti sama aja dengan mencari hasil bagi. Itu konsepnya ya. Oke, berikutnya next.
Nomor 6. Kita lihat di sini. Nomor 6, koefisien X pangkat 49 pada hasil perkalian X-1, X-2, X-3, X-50. Nah, jadi di sini kita perhatikan kalau kita kalikan di sini, ini kan ini X ada 50 ya. Nah, berarti kalau kita kalikan, oke, kita tulis dulu deh X-1 gitu ya, X-2, X-3 dan seterusnya sampai X-50. Ini kalau dikalikan itu menjadi X pangkat 50 plus BX pangkat 49 plus dan seterusnya. Yang ditanya adalah koefisien 4X pangkat 49, berarti sama aja dengan nyari B. Begitu ya. Dan ingat, ini adalah bentuk faktor kan? Faktor-faktor kan? Nah, ingat kalau kita bentuk faktor kan berarti diperoleh akarnya. Ya, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, begitu ya. X3 sama dengan 3, dan seterusnya sampai X50 sama dengan 50. Nah, ingat gitu ya, penjumlahan akar-akar gitu kan. Jadi kalau kita jumlahin X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai 50, itu sama dengan rumusnya min B per A, begitu ya kan. Jumlah akar-akar itu rumusnya min B per A. A-nya berapa? A-nya di sini 1, begitu ya. X1-nya berapa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai 50 sama dengan min B. B-nya berapa? B. A-nya berapa? 1, berarti min B. Nah, yang ditanyakan adalah pas B. Dan ini ingat penjumlahan dari apa? Penjumlahan dari bilangan asli. Begitu ya, penjumlahan dari bilangan asli. Berarti caranya bagaimana? Jadi pakai barisan dan deret boleh. Ingat rumusnya Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN, begitu ya. Berarti kalau misalkan seperti itu, N-nya ada berapa? Nah, ini kan 50. Jadi 50 per 2 begitu dikali A-nya 1 ditambah UN-nya berarti yang terakhir gitu ya, 50 sama dengan min B. Berarti sama aja dengan 25 dikali berapa nih? 51 sama dengan min B. Berarti ini adalah pasti yang terakhirnya 5 ya, yang terakhirnya 5 adalah yang dodol ya. Berarti di sini 1275 sama dengan min B. Berarti B-nya adalah min 1275. Oke, paham? Nah, jadi seperti itu. Berikutnya adalah soal nomor 7. Diketahui suku banyak habis dibagi oleh X-2. Nah, habis dibagi. Apa habis dibagi? Kalau habis dibagi apa konsepnya? Ya, betul. Jadi sisanya 0 begitu karena tidak punya sisa kalau habis dibagi. Nah, bagaimana cara nyari sisa? Ya tinggal disubstitusi aja X-nya. X-nya kan 2. Tinggal disubstitusi X2 ke sini. Gitu ya. Artinya apa? P2-nya sama dengan 0 karena sisanya 0. Nyari sisa adalah tinggal substitusi. Nah, jadi pokoknya gampang banget ya, cukup banyak, cuman seperti itu aja ya. Selanjutnya ya kita tinggal substitusi. Oke, P2 berarti 2 pangkat 4. Terus oke ya, berikutnya oke ya, berikutnya adalah plus 2 kali 2 pangkat 3 min 9 2 pangkat 2 min 2 kali 2 plus K sama dengan 0 begitu ya. Nah, oke, di sini ada 16. Terus ditambah juga 16 begitu, terus min 9 kali 4 berarti 36 min 4 plus K sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita bisa memperoleh nilai K-nya begitu ya. Oke, nilai K-nya berapa? Nilai K-nya kita peroleh adalah 8 ya. Oke, berikutnya.
PX-nya udah dapat ya. PX-nya adalah berapa di sini? PX-nya ini ya. Jadi PX-nya sama dengan X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min 9X kuadrat min 2X plus 8 gitu. Karena K-nya 8. Yang ditanya apa? PX dibagi oleh X min 1. Sisanya berapa? Begitu ya. Nah, nyari sisa lagi. Ingat, nyari sisa tinggal disubstitusikan aja X-nya. X-nya berapa di sini? X-nya sama dengan 1. Ya udah, berarti kita sama aja mencari P1, tinggal disubstitusikan. Begitu. Jadi 1 pangkat 4, 2, 1 pangkat 3 min 9, 1 pangkat 2 min 2 kali 1 tambah 8. Berarti 1 tambah 2 min 9 min 2 plus 8. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah oke, 0. Jadi nah, karena sisanya 0 gitu ya, berarti X min 1 juga adalah faktornya dari PX begitu ya. Bahasa lainnya. Oke, next nomor berikutnya. Oke, nggak bisa next nih. Oke ya. Kita lanjut nomor 8. Diketahui GX sama dengan AX kuadrat min BX plus A min B habis dibagi oleh X min 1. Oke, terus jika Fx adalah suku banyak yang bersisa A ketika dibagi oleh X min A dan bersisa 3AX plus B kuadrat plus 1 ketika dibagi oleh GX, maka A adalah berapa? Oke, kita lihat di sini ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti kita bisa pakai algoritma pembagian atau pakai algoritma pembagian karena di sini Fx-nya nggak dikasih tahu berapa gitu ya. Jadi harus pakai algoritma pembagian. Cuman kalau yang ini enggak nih ya. Oke, GX habis dibagi oleh X min 1. Oke, berarti X-nya berapa nih? X-nya sama dengan 1. Berarti sama aja kita mencari G1 itu hasilnya berapa? Nah, ingat kalau habis dibagi gitu ya, sisanya berapa? Sisanya 0 kan? Berarti kalau disubstitusi hasilnya harus 0 begitu. Oke, berarti kita peroleh di sini A 1 kuadrat min B kali 1 plus A min B sama dengan 0 begitu ya. Oke, berarti di sini 2A min 2B sama dengan 0. Oke, berarti A-nya sama dengan B. Nah, jadi dapat di sini A-nya sama dengan B. Kita ganti. Gitu ya, kita ganti B-nya boleh ya. Sehingga bisa kita peroleh GX-nya itu sama dengan AX kuadrat min AX plus 0. Karena A min B-nya sama dengan 0 gitu ya. Karena A-nya sama dengan B jadi 0 ya. Jadi, nah inilah dapat GX-nya. Terus kita perhatikan, jika Fx suku banyak bersisa A ketika dibagi oleh X min 1. Artinya apa? Artinya apa? F1 itu sama dengan A. Kan gitu? Karena kan X-nya ini 1 kan? Begitu ya. Jadi X-nya 1, kalau misalkan kita tulis, kita substitusikan ke Fx, itu kan sisanya kan A. Begitu ya. Jadi makanya kita tulis F1 sama dengan A. Dan bersisa 3AX plus B kuadrat plus 1 ketika dibagi oleh GX. Nah, artinya apa? Ya berarti kita tulis pakai algoritma pembagian. Ingat, algoritma pembagian itu adalah Fx sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Begitu kan? Nah, fungsinya ini yang dibagi. Yang dibaginya siapa? Yang dibaginya adalah si Fx. Gitu ya, yang dibaginya adalah si Fx. Berarti Fx-nya berapa nih? Fx-nya adalah, ya Fx-nya berarti tetap Fx karena fungsinya adalah Fx sama dengan pembaginya di sini karena dibagi oleh Gx. Gitu ya, berarti ini Gx. Kali Hx. Hx-nya bisa nggak diwujudkan? Nggak bisa. Kenapa? Derajat Hx itu tergantung Fx sama Px. Karena Fx-nya nggak dikasih tahu, berarti Hx nggak tahu derajatnya. Jadi kalau misalkan nggak tahu, kita tulis Hx. Biarkan aja. Plus
Sisanya ada nggak? Ini sisanya ya. Jadi berapa? 3ax plus b kuadrat plus 1 begitu. Nah, gx-nya berapa? Ini gx-nya. Sehingga bisa kita tulis fx sama dengan ax kuadrat min ax kali hx plus 3ax. Nah, ingat b-nya. B-nya kan sama dengan A ya, ini bisa diganti. Plus A kuadrat plus 1 begitu. Nah, langkah berikutnya apa? Kalau sudah melakukan algoritma. Jadi ini, nanti adik-adik kalau misalkan melakukan algoritma, langkah yang pertama adalah kalau hx-nya tidak diketahui ya, atau tidak bisa diwujudkan secara umum. Begitu. Jadi masih seperti ini gitu, masih hx aja, maka langkah yang berikutnya adalah adik-adik harus ngefaktorin si pembaginya. Begitu. Jadi kalau difaktorin ini kita keluarin ax sehingga di sini x min 1. Oke, jadi di sini x-nya ada sama dengan 0 sama x-nya sama dengan 1. Nah, langkah berikutnya apa? Jadi langkah pertama setelah menuliskan algoritma adalah cari X dari pembaginya. Setelah itu kita substitusikan. X-nya sama dengan 1. Diperoleh apa? Begitu. Jadi F1 sama dengan, ketika kita masukin 1 ke sini, ini hasilnya 0. Gitu ya. Plus, masukin ke sini, 3A, X-nya adalah 1, ditambah A kuadrat, ditambah 1. Begitu. Oke ya? Paham? Nah, berikutnya apa? Di sini ada F1. F1 kita udah dapat tadi. Nah, ini F1-nya ya. Dari mana? Dari ini tadi. Jika Fx bersisa A ketika dibagi oleh X min 1. Nah, jadi kayak gitu ya. Sehingga kita peroleh F1-nya adalah A sama dengan 3A plus A kuadrat plus 1. Kita pindahin A-nya ke sini, jadinya A kuadrat plus 2A plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin gitu ya. Jadi A plus 1 dikali A plus 1 sama dengan 0. Oke, berarti A-nya sama dengan min 1. Yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah nilai A. Ya udah, nilai A-nya adalah min 1 begitu ya. Oke, paham di sini? Mudah-mudahan paham ya. Jadi ini sangat mudah sekali gitu ya. Jadi jangan sampai adik-adik nih nggak bisa jawab soal ini. Jadi kalau misalkan masih dalam bentuk umum kayak gini, nggak bisa pakai Horner atau yang lainnya, maka gunakan algoritma pembagian. Nah, itu adalah cara algoritma pembagian. Jadi ada beberapa langkah ya. Nah, kalau hx-nya nggak dikasih tahu, atau hx-nya nggak tahu bentuk umumnya seperti apa karena derajatnya nggak tahu, maka langkah yang pertama adalah cari x-nya yang berasal dari pembagi. Kalau udah dapet gitu ya x-nya, nah tinggal disubstitusi. Nah, biasanya yang di sini itu udah dikasih tahu begitu ya. Nah, ini kan x-nya 0 belum ya, nanti tinggal dimasukin x-nya 0 gitu. Cuman karena A-nya udah dapat 1, berarti yang ini udah nggak perlu lagi. Tapi kalau misalkan belum dapat, maka yang berikutnya adalah X sama dengan 0. Jadi dua-duanya wajib disubstitusi. Itu aja yang paling penting ya. Next berikutnya. Nomor 9. Gitu ya. Nomor 9, diketahui suku banyak Fx bersisa min 2 bila dibagi oleh X plus 1. Nah, ini pakai teorema sisa, berarti bisa kita tulis X-nya adalah min 1, berarti bisa kita tulis F min 1 sama dengan min 2 kan? Gitu. Karena ketika kita mensubstitusi itu adalah nilai sisa. Jadi kalau derajatnya 1 enak tinggal pakai teorema sisa. Kalau derajatnya 2 pembaginya maka kita harus gunakan algoritma pembagian begitu. Oke, bersisa 3 bila dibagi oleh X min 2, berarti bisa kita tulis F2 sama dengan 3. Karena di sini X-nya adalah 2. Terus berikutnya adalah suku banyak Gx. Gx bersisa 3 bila dibagi oleh X plus 1. Oke, berarti artinya G min 1 itu sama dengan 3. Nah, yang ini bersisa 2 bila dibagi oleh X min 2. Artinya apa? G2 itu sama dengan 2. Begitu.
Yang ditanya adalah Hx. Hx adalah Fx kali Gx, ya kan? Nah, yang ditanya adalah sisa Hx bila dibagi oleh X kuadrat min X min 2. Nah, karena ini adalah berderajat 2 pembaginya gitu ya, dan Hx-nya nggak tahu bagaimana, nah berarti kita harus pakai algoritma pembagian. Ingat, algoritma pembagian adalah Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah Sx, begitu. Nah, Fx ini adalah yang dibagi. Yang dibaginya siapa? Hx. Oke, Hx-nya apa? Oke, ini Hx-nya ya. Jadi seperti itu. Berarti kita bisa tulis yang dibagi adalah Fx dikali Gx. Jadi karena yang dibaginya adalah Hx, sedangkan Hx-nya sendiri adalah Fx kali Gx. Sama dengan pembaginya siapa? Nah, ini pembaginya ya. Pembaginya adalah X kuadrat min X min 2 dikali Hx. Hx bisa diwujudin nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena Fx sama Gx-nya nggak tahu derajatnya berapa. Nah, jadi Hx-nya nggak tahu derajatnya berapa, maka kita tulis secara umum begini ya. Ditambah sisa. Sisa bisa diwujudin enggak sisa? Nah, ingat sisa itu bergantung terhadap apa derajatnya? Tergantung terhadap pembagi. Gitu. Pembaginya berderajat berapa? Berderajat 2. Maka sisanya berderajat 1. Begitu. Kalau berderajat 1 berarti bentuk umumnya apa? Nah, bentuk umumnya adalah AX plus B, begitu ya, karena berderajat 1. Jadi kalau misalkan bisa diwujudin, maka harus diwujudin. Nah, ingat ini sisanya ya. Sisanya adalah AX plus B. Nah, langkah berikutnya apa? Kalau udah membuat algoritma. Nah, kalau udah membuat algoritma, langkah berikutnya adalah menentukan nilai X-nya dari pembagi. Begitu. Jadi ini X min 2, X plus 1. Berarti X-nya berapa? 2 sama min 1. Apa yang harus kita lakukan kalau udah dapat X? Kalau udah dapat X berarti selanjutnya tinggal substitusi X-nya. Yang pertama X-nya sama dengan 2. Substitusi ke sini ke algoritma. Begitu ya. Berarti kita peroleh F2 dikali G2 sama dengan, kalau kita substitusi ke sini pasti 0. Jadi 0 ditambah 2A plus B. Gitu ya. Karena X-nya 2 kan, masukin ke sini. Jadi 2A plus B. Oke. F2-nya berapa? Nah, kita lihat yang awal ini. F2-nya adalah 3, G2-nya adalah 2. Berarti 3 kali 2. Begitu ya. 3 kali 2 sama dengan 2A plus B, maka diperoleh persamaannya 2A plus B sama dengan 6. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Yang kedua, karena belum dapat, begitu yang kita tanyakan di sini, yang ditanyakan apa sih? Sisanya. Oke, berarti kita harus nyari A sama B-nya ini ya. Yang ditanyakan adalah ini, sisa ini ya. Gitu. Oke, berarti kita substitusi X-nya min 1. Maka diperoleh F min 1 dikali G min 1 sama dengan, kalau substitusi ke sini 1 berarti hasilnya 0. Jadi 0 plus masukin ke sini jadi min A plus B, begitu. Nah, F1 min 1-nya berapa? F1 G min 1-nya. Nah, F min 1 G min 1-nya adalah ini. Gitu ya. Jadi min 2 kali 3 berarti ya, min 2 dikali 3 sama dengan min A plus B, sehingga kita peroleh min A plus B itu sama dengan minus 6. Oke ya, paham di sini? Nah, berikutnya adalah apa? Ini persamaan 2, berarti berikutnya tinggal eliminasi. Nah, udah tinggal di persamaan 1 dengan persamaan 2 tinggal dieliminasi, berarti minus misalkan gitu ya. Kalau misalkan minus berarti 3A sama dengan 12. Berarti A-nya sama dengan 4. Nah, kalau misalkan kita masukin 4 A-nya gitu ya ke sini. Jadi B-nya dapat minus 2 ya. Nah, udah yang ditanya adalah sisa. Sisanya itu apa? AX plus B. Gitu. Jadi SX itu sama dengan AX plus B. Sama dengan 4X min 2, begitu ya. Jadi jawabannya adalah 4X min 2 yang A. Oke, paham ya? Nah,
Atau kita juga bisa menggunakan cara lain gitu. Gimana cara lainnya? Cara lainnya adalah kita lihat yang namanya sisa itu kan tinggal disubstitusi begitu ya. Kita udah dapat nih F1, F-1 nya min 2 sama G min 1 nya 3 gitu. Dan ingat di opsi ini adalah nilai sisa gitu kan. Paham ya? Nah, tinggal disubstitusi saja. Misalkan Hx kan ini. Hx itu sama dengan Fx dikali Gx. Berarti H-1 berarti sama aja dengan F-1 dikali G-1. Berapa H-1-nya? Min 6. Gitu ya. Artinya apa? Nah, jadi kalau kita substitusi di opsi ini, mana yang hasilnya minus 6. Begitu ya. Nah, kita coba. Gitu ya, kita substitusi mana yang hasilnya minus 6. Jadi 4 kali min 1 min 2 min 6. Oke, ini jadi A jawabannya. Kita coba di sini 4 kali min 1 min 2. Nah, oke, bukan 4 ini ya, 3 ya. 3 kali min 1 min 2 berarti min 5. Oke, ini bukan jawaban gitu kan. Terus 3 kali min 1 plus 2 sama dengan min 1 bukan jawaban. 4 dikali min 1 ditambah 2 sama dengan min 2 bukan jawaban gitu ya. 5 dikali min 1 dikurangi 2 sama dengan berapa? Sama dengan min 7 bukan jawaban. Udah selesai begitu ya. Nah, itu kalau misalkan mau pakai cara lain untuk menentukan sisa. Karena konsepnya apa? Sisa tinggal disubstitusikan dan sedangkan ini adalah nilai dari sisa. Nah, ketika kita substitusikan hasilnya berapa? Min 6 berarti ini 6 adalah sisanya. Dan ini juga sisanya kita substitusikan dengan bilangan yang sama dengan 1. Begitu juga kalau kita mau pakai F2. Gitu ya, boleh. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya adalah nomor 10. Jika suku banyak 5x pangkat 3 plus 21x kuadrat plus 9x min 2 dibagi oleh 5x plus 1. Sisanya berapa? Nah, ingat nyari sisa gitu ya. Sisa itu berarti ya tinggal nyari F. Ya, berapa ininya X-nya? X-nya adalah min 1/5. Oke, berarti F min 1/5 begitu ya. Tinggal disubstitusi aja. Nanti dapat sisanya. Nah, cuman di sini karena pecahan, maka lebih enak pakai Horner begitu. Oke, koefisiennya berapa? 5, 21, 9 sama min 2. X-nya adalah min 1/5. Ini turun 5 dikalikan min 1. Ditambahin, ke bawah ditambahin jadi berapa? 20. Kalikan jadinya min 4. Ke bawah tambahin 5 kalikan min 1 tambahin gitu ya, jadi minus 3. Nah, udah. Pembaginya adalah berderajat 1, maka sisanya berderajat 0. Berderajat 0 itu berarti satu suku. Oke, ini adalah sisanya ya. Jadi jawabannya adalah minus 3. Oke, ada yang ditanyakan untuk ini? Kalau misalkan nggak ada ya, kalau misalkan ada silahkan tanya di kolom komentar. Kalau misalkan masih belum paham ya, harus bisa. Karena lumayan, karena banyak yang nggak bisa ini. Karena orang mikirnya rumit padahal nggak serumit itu. Jadi wajib bisa ya. Oke, berikutnya adalah jika suku banyak 2x pangkat 3 min kx kuadrat min x plus 16 dibagi oleh x min 1 mempunyai sisa 10. Gitu ya. X-nya berapa nih? X-nya adalah 1, begitu kan? Berarti sisanya berapa? Nah, sisanya 10 kan? Nah, nyari sisa gimana? Ya tinggal disubstitusi aja. Anggaplah ini Fx, begitu. Berarti F1-nya sama dengan 10. Nah, jadi tinggal disubstitusi aja 1. Jadi 2 dikali 1 pangkat 3 min K 1 kuadrat min 1 plus 16 sama dengan 10 begitu ya. Jadi ini 2 min K min 1 plus 16 sama dengan 10. Jadi jawabannya berapa? Gitu.
Jadi nilai K-nya adalah 7. Oke ya, yang ditanya apa? Nilai K. Ya udah, K-nya dapat 7. Wah, gampang banget ya. Oke, next. Berikutnya adalah soal nomor 12. Soal nomor 12. Jika X pangkat 4 ditambah AX pangkat 3 plus B min 10X kuadrat plus 24X min 15 sama dengan Fx dikali X min 1. Dengan Fx habis dibagi oleh X min 1, maka nilai B-nya berapa? Begitu. Yang ditanya adalah nilai B ya. Oke. Kita di sini lihat gitu ya. Yang ini ketika kita substitusikan nilai ini gitu ya, nilai X sama dengan 1 ke Fx itu hasilnya berapa? Hasilnya 0. Kenapa? Karena habis dibagi sisanya 0. Berarti F1 itu sama dengan 0. Begitu ya. Atau kita juga bisa tulis secara ini ya, secara algoritmanya. Jadi Fx sama dengan X min 1 begitu. Dikali berapa? Kali Hx. Kan begitu ya. Hx-nya berapa? Nah, Hx-nya nggak tahu. Kenapa? Karena Fx-nya adalah nggak tahu derajatnya berapa. Oke, berarti bisa kita ganti ke sini. Oke, nah ketika ganti ke situ, atau kita bisa tahu nih, lihat di sini. Ini kan berderajat 4. Berarti Fx-nya berderajat berapa? Karena di sini pembaginya berderajat 1. Pasti Fx-nya berderajat 3. Gitu ya. Ini derajat 3. Kenapa? Ini 1. Ya biar 4 berarti ini harus 3 kan, karena jumlahnya harus 4 begitu ya. Oke, berarti Hx-nya dapat dong gitu ya, supaya berderajat ini banyak keluar ini ya. Oke, berikutnya adalah di sini ya, berarti efeknya dapat dong, apa Hx-nya dapat berderajat berapa nih? Kita tahu efeknya berderajat 3, di sini berderajat 1, berarti Hx-nya berderajat 2. Kalau berderajat 2 itu berarti dalam bentuk umumnya adalah misalkan Px kuadrat plus Qx plus R. Kenapa nggak pakai AX kuadrat plus BX plus C? Nah, karena di sini udah ada A sama B, jadi nggak boleh sama begitu ya. Nah, berikutnya adalah kita langsung substitusi ke sini. Sehingga kita peroleh X pangkat 4 plus AX pangkat 3 plus B min 10X kuadrat plus 24X min 15 sama dengan Px kuadrat plus Qx plus R dikali X min 1 dikali X min 1. Kenapa? Karena X min 1 yang pertama ini gitu ya. Yang kedua dari sini. Oke ya. Nah, berikutnya gimana? Berikutnya adalah tinggal dikalikan. Gitu. Jadi tinggal dikalikan antara ruas kanannya ya. Jadi algoritma pembagian kan tadi ada dua cara. Yang pertama adalah kalau Hx-nya tidak tahu, nggak bisa diwujudin, maka kita langkah berikutnya adalah nyari X dari pembagi, begitu kan? Tapi kalau misalkan pembaginya dikasih tahu, apa hasil baginya tahu bentuk umumnya, maka yang kita lakukan adalah bukan nyari X-nya, tetapi kita nyari ini ya, kalikan ruas kanannya begitu ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi ada dua cara. Kapan kita harus mengalihkan ruas kanan, kapan kita harus mencari X. Ketika Hx-nya bisa diwujudin atau enggak begitu ya. Ketika Hx-nya bisa diwujudin, maka ruas kanan harus dikalikan. Atau boleh enggak dikalikan di sini ya. Oke, kita kalikan. Yang pertama nih, kalikan dulu nih. Diperoleh berapa? Px pangkat 3 terus min Px kuadrat plus Qx kuadrat min Qx.
min Qx terus plus Rx min R dikali dengan X min 1 begitu ya. Sama dengan yang sama Px pangkat 3 ini plus Q min Px kuadrat plus R min Q X min R begitu ya, dikali dengan X min 1. Oke, sekarang kita kalikan dengan X min 1 ya. Jadi Px pangkat 4. Oke, nah di sini kita bisa mempersingkat waktu padahal ya. P-nya adalah 1. Oke, kita ulangi lagi ya. Biar enggak kebanyakan. Kita lihat di sini gitu ya. Ini kan X pangkat 4. Nah, berarti di sini kan X dikalikan X kuadrat. Terus kalikan ini berarti Px kuadrat. Berarti P-nya harus 1 begitu ya. Nah, jadi P-nya harus 1. Begitu ya. Kenapa P-nya 1? Supaya X pangkat 4. Jadi nanti adik-adik ngitungnya nggak terlalu rumit begitu ya. Jadi di sini adalah X kuadrat plus Qx plus R begitu. Jadi variabelnya cukup 2 aja di sini. Oke, kita kalikan seperti yang tadi. Jadi X pangkat 3 min X kuadrat begitu. Terus plus Qx kuadrat min Qx plus Rx min R nanti dikali dengan X min 1. Oke, yang derajatnya sama disamain dulu. X pangkat 3 plus Q min 1 X kuadrat plus R min Q X min R dikali X min 1. Nah, berikutnya adalah kita kalikan dengan ini ya. Jadi X pangkat 4 min X pangkat 3. Terus berikutnya plus Q min 1 X pangkat 3 min Q min 1 X kuadrat plus R min Q X kuadrat plus min R min Q X gitu ya, min Rx plus R. Oke. Nah, jadi sama dengan ruas kiri itu adalah samain dulu nih ya. Jadi X pangkat ruas kanannya ya, X pangkat 4 plus Q min 2 X pangkat 3. Terus ini berapa nih? Yang kuadrat dengan yang kuadrat ya. Q-nya min Q jadi min 2Q jadi plus min 2Q, ada plus R, ada plus 1 gitu, X kuadrat. Terus yang ini sekarang kita jumlahin, min 2R plus Q, min 2R plus Q X plus R. Oke. Nah, jadi dari sini kita peroleh ruas kirinya X pangkat 4 plus AX kuadrat plus B min 10 X kuadrat plus 24X min 15 begitu. Nah, jadi algoritma yang kedua adalah langkahnya seperti ini. Jadi selesaikan yang kanan, nanti kita sesuaikan. Ini 15 dengan 15 gitu ya. Nah, sehingga diperoleh R-nya adalah berapa? R-nya adalah min 15. R-nya sama dengan min 15. Terus ini 24 sama dengan ini. Begitu. Jadi min 2R plus Q sama dengan 24. Nah, R-nya kan 15 kan? Jadi artinya 30. Berarti Q-nya dapat minus 6. Kalau kita masukin, jadinya min 2R min 15 ditambah Q sama dengan 24. Q-nya sama dengan minus 6. Begitu. Nah, ketika Q-nya minus 6, nah berarti kita lihat di sini. Gitu ya.
Nah, berarti diperoleh B-10. B-10 itu sama dengan min 2Q plus R plus 1 begitu. Jadi B-10 sama dengan min 2Q, berarti min 2 kali min 6 ditambah min 15 tambah 1 begitu ya. Jadi B-10 sama dengan 12 min 15 tambah 1. Jadinya min 2 ya. Oke, jadi B-10 sama dengan minus 2. Berarti B-nya sama dengan 10 minus 2. Jadi B-nya adalah 8. Begitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Paham di sini? Ada yang ditanyakan untuk materi ini? Gitu ya. Jadi caranya algoritma seperti itu. Jadi ada yang dicari X-nya kalau HX-nya nggak bisa kita wujudkan. Tapi kalau HX-nya bisa kita wujudkan berarti ruas kanannya harus dikalikan, maka disesuaikan koefisiennya. Dan itu pula gitu ya. Kalau Fx-nya juga dikasih tahu berapa. Gitu ya. Jadi kapan kita harus mengoperasikan yang kanan, kapan kita harus mencari X dari pembagi, tinggal disubstitusi. Begitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah soal nomor 13. Soal nomor 13 juga sama, algoritma pembagian. Karena ini udah nggak bisa pakai cara apa-apa lagi. Jadi cara terakhirnya adalah algoritma pembagian. Kita lihat di sini. Polinomial Px Qx dibagi oleh X kuadrat min 1 bersisa 3X plus 1. Oke, ingat algoritma pembagian kan begini. Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah Sx begitu. Nah, kita lihat fungsinya. Fungsi ini berarti yang dibagi. Yang dibaginya ini kan berarti Px dikali Qx sama dengan Px ini pembagi. Pembaginya berapa? Ini X kuadrat min 1 kali Hx nya bisa nggak diwujudin? Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena ini nggak tahu derajat berapa. Begitu. Berarti kita tetap tulis Hx tambah sisanya berapa? 3X plus 5. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Nah, karena Hx-nya nggak bisa diwujudin, berarti langkah berikutnya adalah kita cari X dari sini. Ya, jadi X plus 1 sama X min 1. Berarti X-nya min 1 dan X-nya 1. Jadi ada 2 X-nya. Oke, langkah pertama substitusi. X-nya sama dengan 1 diperoleh. P1 kali Q1 sama dengan substitusi semua. Kalau kita substitusi sini 1 pasti 0 gitu ya. 0 ditambah substitusi 1 ke sini. 3 kali 1 tambah 5. Jadi P1 kali Q1. Oke ya, jadi P1 kali Q1 sama dengan berapa nih? 8. Oke. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan min 1, berarti kita peroleh apa? P min 1 kali Q min 1 sama dengan, masukin ke sini min 1, jadinya min 3 kali min 1 plus 5 begitu ya. Jadi kita peroleh P min 1 kali Q min 1 sama dengan 2. Nah, ini ada persamaan 1, ada persamaan 2. Nah, berarti ini udah selesai kalau udah disubstitusi. Kita simpan dulu begitu ya. Kita simpan. Nah, berikutnya pertanyaan berikutnya. Jika Qx dibagi oleh X min 1 bersisa 4. Nah, kalau linear ini gampang. Gitu ya, berarti kita bisa tulis Q1 sama dengan 4. Kan begitu. Yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah sisa Px dibagi oleh X min 1. Oh, berarti yang ditanya adalah P1-nya berapa? Ya udah, kita pakai ini kan. Gitu. Q1-nya berapa? 4. Berarti kita peroleh di sini P1 dikali Q1. Q1-nya kan 4 nih. 4 sama dengan 8. Berarti P1-nya adalah 2. 8 bagi 4 ya. Nah, ingat gitu ya. Jadi karena yang ditanya apa? Sisa dari Px dibagi oleh X min 1. Ya udah, tinggal disubstitusi aja X min 1-nya. Jadi jawabannya adalah C4. Oke ya, gampang. Berikutnya adalah nomor 14. Diketahui polinomial Px, nah seperti ini ya, Px plus 1 dan Qx min 1 masing-masing memberikan sisa 2 apabila dibagi oleh X min 1.
gitu. Nah, kita perhatikan X-nya adalah di sini 1. Ya tinggal disubstitusi aja, sisanya 2 begitu. Jadi ketika kita substitusi ke sini, X-nya jadinya dapat berapa tuh? P1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa sama dengan 2? Karena sisanya 2. Ketika kita mensubstitusikan itu adalah nilai sisa. Itu aja konsep yang paling harus adik kuasai ya. Yang harus adik ingat. Berarti dapat P2 ya. P2 sama dengan 2. Nah yang berikutnya apa? Yang ini kita substitusi lagi X-nya 1. Berarti P1 min 1 sama dengan 2 juga. Karena sisanya 2 juga gitu. Karena masing-masing sisanya 2. Nah berarti di sini kita peroleh P0 sama dengan 2. Yang ditanya apa? Ini. Jika Px dibagi oleh X kuadrat min 2X. Sisanya berapa? Nah pakai algoritma. Gitu. Jadi Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah Sx. Begitu kan? Nah Fx ini berarti fungsi yang dibagi. Siapa fungsi yang dibagi? Fungsi yang dibagi adalah Px. Berarti Px sama dengan yang ini pembagi. Berapa pembaginya? X kuadrat min 2X dikali Hx. Hx-nya bisa diwujudin enggak? Nggak bisa karena Px-nya nggak tahu derajatnya berapa. Berarti tulis aja Hx begitu. Tambah Sx bisa diwujudin nggak? Karena di sini yang ditanya sisa. Bisa, tergantung dari pembagi. Pembaginya berderajat 2, maka sisanya berderajat 1. Ya kan? Nah, karena berderajat 1 berarti ini bentuk umumnya adalah AX plus B karena berderajat 1. Nah, ingat yang dicari adalah ini nanti ya. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Nah, ingat di sini Hx-nya nggak bisa diwujudin. Caranya adalah kita harus cari X dari sini. Jadi X dikali X min 2. X-nya yang pertama 0, yang kedua X-nya 2. Langkah berikutnya apa? Substitusi. Oke, kalau X-nya 0 berarti diperoleh apa? Substitusi ke sini, gitu ya. Berarti X-nya semua ganti dengan 0. Jadi P0 sama dengan, ini pasti 0, ditambah A dikali 0 plus B. Nah, P0 sendiri berapa? Nah, ini ya. Jadi P0 sendiri di sini dapat nih. P0-nya 2. Jadi 2 sama dengan B. Oke, dapat B-nya adalah 2. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah X-nya 2 kita substitusi. Maka P2 sama dengan, kalau substitusi ke sini 2 hasilnya 0 gitu ya, ditambah masukin 2 ke sini jadinya 2A plus B begitu. P2-nya berapa? Ingat P2-nya di sini udah dapat ya dari algoritma pertama. Jadi P2-nya adalah 2. Jadi 2 sama dengan 2A plus B. Begitu. Udah. B-nya kan 2. Ya tinggal disubstitusi aja. 2 sama dengan 2A plus 2. Jadi 2A sama dengan 0. A-nya sama dengan 0. Oke ya. Nah jadi sisanya berapa? Sx-nya sama dengan kan di sini tadi gitu ya. Ini sisanya yang udah kita wujudkan. AX plus B, A-nya 0, X plus 2. Jadi 2 ya. Jadi jawabannya adalah 2E. Begitu. Oke, paham? Kalau misalkan nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar. Oke, next berikutnya. Nomor 15. Di sini nomor 15 kita perhatikan sisa pembagian dari AX pangkat 2014 tambah X pangkat 2015 min BX min 2 kuadrat dibagi oleh X kuadrat min 1. Sisanya adalah ini gitu ya. Oke, berarti ya kita tinggal buat aja algoritma pembagian Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah Sx begitu ya. Nah, Fx ini berarti fungsinya apa ini gitu ya. Yang dibagi. Jadi AX pangkat 2014 ditambah X pangkat 2015 min B X min 2 pangkat 2 sama dengan pembaginya adalah X kuadrat min 1 dikali Hx karena nggak bisa diwujudkan
sebenarnya derajatnya dapat nih HX. Derajatnya berapa? Ini kan pangkat 2015, pembaginya pangkat 2 kan. Berarti HX-nya pangkat 2013. Nah, kalau 2013 itu kan panjang banget, nggak mungkin, gitu ya. Jadi nggak mungkin kita wujudkan. Jadi artinya anggap nggak bisa kita wujudkan, gitu ya. SX-nya adalah berapa? SX-nya sisanya di sini 5X plus min 4. Nah, langkah berikutnya berapa? Karena HX yang nggak dikasih tahu, nggak tahu, berarti langkah berikutnya adalah cari X dari pembagi. Nah, kalau kita faktorin X plus 1, X min 1. Jadi X-nya sama dengan min 1, sama X-nya sama dengan 1. Begitu. Nah, baru kita substitusi X-nya 1. Jadi X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1 diperoleh A ditambah, masukin 1 ke sini ya. Jadi 1 min 1 jadi min B sama dengan masukin 1 ke sini 0 ditambah masukin 1 ke sini jadinya 1, begitu ya. Sehingga kita peroleh A min B sama dengan 0 atau A-nya sama dengan B, begitu ya. Nah, kalau kita substitusi X-nya sama dengan min 1 diperoleh apa? A min 1, karena min 1 di pangkat ini 2015 adalah min 1 ya. Terus min 9B, karena min 1, min 2 jadi min 3, min 3 kuadrat kan 9, jadi min 9B. Sama dengan masukin min 1 ke sini hasilnya 0, plus min 1 masukin ke sini, jadinya min 9. Begitu ya. Oke, jadi diperoleh A min 9B sama dengan min 8. A-nya kan sama dengan B ya. A-nya sama dengan B. Oke, kita masuk ganti B, jadinya di sini B min 9B sama dengan min 8. Berarti min 8B sama dengan min 8. Berarti B-nya sama dengan 1. Kalau B-nya 1, berarti A-nya 1. Yang ditanya adalah A plus B sama dengan 1 tambah 1. Jadi 2 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 2. Nah, jadi itu. Nah, itulah anaknya pakai algoritma pembagian. Jadi wajib dikuasai algoritma pembagian. Oke, next berikutnya adalah nomor 16. Jika X pangkat 3 plus AX kuadrat plus X min 4 dibagi oleh X min 1 dan X pangkat 3 min 2X plus B dibagi oleh X min 2 mempunyai sisa yang sama. Nah, sisanya sama. Gitu ya. Jadi kalau dibagi oleh X min 2 sisanya sama. Ya udah, tinggal disubstitusi aja. Anggap ini Fx, anggap ini Gx, begitu ya. Jadi, nah kalau Fx kita anggapin Fx ya. Oke, jadi Fx-nya itu sama dengan X pangkat 3 plus AX kuadrat plus X min 4. Gx-nya adalah yang X pangkat 3 min 2X plus B. Nah, ingat Fx dibagi oleh X min 1. Gitu kan? Berarti artinya apa? F1 kan? Karena sisanya sama. Sama dengan apa? Dengan Gx dibagi oleh X min 2. Oh, berarti sama dengan G2, begitu ya. Tinggal substitusi. Berarti berapa nih diperoleh? 1 pangkat 3 plus A 1 pangkat 2 plus 1 min 4 sama dengan Gx-nya adalah 2 ya. Jadi 2 pangkat 3 min 2 kali 2 tambah B, begitu. Oke. 1 tambah A tambah 1 min 4 sama dengan 8 min 4 tambah B. Yang ditanya apa sih? A min B. Oke, B-nya pindah ya. Ini berapa nih? A min 2 sama dengan 4 plus B. Jadinya A min B sama dengan 6 ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Begitu. Oke. Paham di sini? Paham ya kalau misalkan teorema sisa. Oke, berikutnya adalah nomor 17. Jika Px X pangkat 3 plus AX kuadrat plus 3BX plus 21 oleh X kuadrat plus 9 adalah B. Oke, sisanya adalah ini ya, B. Ini pembaginya, ini fungsinya. Ya udah, kita tinggal tulis aja. Gitu ya. Jadi kan Fx sama dengan Px dikali Hx
ditambah SX begitu. Fungsinya adalah X pangkat 3 plus AX kuadrat plus 3BX plus 21 sama dengan PX-nya X kuadrat plus 9. Nah, HX-nya bisa diwujudin enggak? Bisa. Kenapa? Kita lihat di sini. Ini berderajat 3, ini berderajat 2. Berarti pembaginya berderajat 1. Gitu ya. Berderajat 1, kita lihat di sini. Berderajat 1 kan berarti X. Harusnya kan jangan AX plus B karena di sini ada A sama B ya. Misalkan PX plus Q begitu. Tambah sisanya di sini B. Cuman kita perhatikan P-nya berapa? Ingat berderajat 3, ini kan AX pangkat 3, ini kan X kuadrat. Nah, jadi dikalikan berapa supaya X pangkat 3 gitu ya. Berarti di sini harus X. Karena X kuadrat dikalikan X itu adalah X pangkat 3. Oke, jadi variabelnya cuman ini aja. Oke, kita misalkan yang lain deh. Misalkan M begitu ya. Oke, berarti kalau misalkan karena HX-nya bisa diwujudkan bentuk seperti ini, yang kita lakukan adalah mengalihkan yang ruas kanan gitu. Jadi algoritma itu ada 2 langkah, ada 2 cara ya menyelesaikannya. Jadi ada yang dioperasikan yang ruas kanannya, ada yang mencari X dari pembagi. Yaitu silahkan simak semuanya biar paham konsepnya ya, biar nggak salah dalam mengerjakan. Oke, kita kalikan. Ini kalikan jadi X kuadrat plus berapa? X kuadrat plus M, bukan X kuadrat ya, X pangkat 3 ya. X pangkat 3 plus MX kuadrat. Ditambah ya, ini kali ini ya. Ini kali ini. Gitu. Jadi 9X plus 9M ditambah B ini terakhir ya. Ya udah, berarti kita peroleh. Nah, cari yang bersesuaian. Gitu, yang bersesuaian. Oke, kita tulis saja dulu di sini X pangkat 3 plus AX kuadrat plus 3BX plus 21. Nah, ini cret gitu ya. Dapat B-nya. Gitu, jadi B-nya oke, bukan ini B ya, karena konstantanya ini. Gitu ya. 21. Nah, dari sini kita bisa dapat nih 3B sama dengan ini karena yang sama-sama variabel X ya, jadi dapat B-nya. 3B sama dengan 9, berarti B-nya sama dengan 3. Nah, dari yang ini gitu ya, kita peroleh 9M plus B sama dengan 21. 9M plus B-nya adalah 3 sama dengan 21. Berarti 9M sama dengan 18. Berarti M-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, M-nya 2 kita lihat di sini. A sama dengan, nah yang bersesuaian. Berarti A sama dengan M, M-nya 2. Ya udah dapat ya, yang ditanya adalah A plus B. A-nya berapa? A-nya 3, B-nya berapa? Oke, sekali lagi ya. A-nya adalah 2, B-nya berapa? 3, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5 gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Berikutnya adalah soal nomor 18. Soal nomor 18 ini SBMPTN 2019 ya. UTBK 2019, kita lihat di sini. PX habis dibagi oleh X kuadrat plus 1. Ingat ada kata kunci habis dibagi. Habis dibagi itu berarti sisanya 0, nggak punya sisa ya. Nah, berarti kita pakai algoritma Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah Sx kan begitu. Nah, Fx-nya berapa? Ya ini Fx-nya. Jadi Ax pangkat 3 plus Bx kuadrat plus 2x min 3 sama dengan Px, pembaginya apa? X kuadrat plus 1. Nah, sekarang Hx bisa diwujudin enggak? Nah, karena ini berderajat 3, ini berderajat 2, oke, berarti bisa dong berderajat 1 Hx-nya, berarti bisa diwujudin. Nah, karena berderajat 1, X kuadrat dikali berapa? Hasilnya X pangkat 3. Oh, ini berarti harus AX begitu ya. Ditambah, karena sisanya 0 di sini gitu ya. Jadi, kita bisa langsung nih. 1 dikali berapa supaya minus 3 gitu. Oh, berarti di sini harus min 1 begitu, ditambah 0 gitu kan.
Nah, di sini adalah 0. Oke, nah berikutnya adalah kenapa 0? Karena habis dibagi sisanya 0 begitu. Oke, jadi nggak usah ditulis gitu ya. Nah, tinggal berikutnya adalah karena HX bisa diwujudin, berarti yang ruas kanan harus dioperasikan. Jadi AX pangkat 3 plus min X kuadrat. Begitu ya. Plus AX. Oh, ini bukan min 1 ya, harusnya ini minus 3 gitu ya. Oke, kebalik. Kita ulangi. Kenapa 3? Jadi 1 dikali berapa supaya minus 3? Berarti dikali minus 3 begitu ya. Jadi AX pangkat 3 min 3X kuadrat plus AX min 3. Nah, ini adalah AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus 2X min 3. Nah, tinggal yang bersesuaian begitu. Nah, ini dapat ya. Jadi A-nya sama dengan 2. Dari sini dapat gitu ya. B-nya sama dengan minus 3. Selesai. Yang ditanya adalah 3A plus B. 3A min B gitu ya. 3A min B sama dengan 3 kali 2 min 3 begitu. Jadi 6 ditambah 3 jadinya 9. Oke, jawabannya adalah dodol. Oke, paham di sini? Ada pertanyaan? Untuk nomor 18, kalau misalkan nggak ada, kita next lanjut gitu ya. Nomor 19. Diketahui cukup banyak PX habis dibagi. Oke, sama juga habis dibagi ya. Berarti bisa kita tulis pakai algoritma pembagian juga. Jadi Fx sama dengan Px dikali Hx tambah Sx gitu ya. Cuman Sx-nya karena habis dibagi berarti ini 0 ya. Oke, jadi kita tulis Fx-nya adalah ini gitu ya. Jadi AX pangkat 3 min A plus B X kuadrat min BX min A plus B begitu. Sama dengan pembaginya ini, yaitu X kuadrat plus 1. Nah, HX-nya bisa diwujudin nggak? Bisa, karena berderajat 3, PX-nya, fungsinya berderajat 3, terus pembaginya berderajat 2, berarti HX-nya berderajat 1. Nah, biar AX pangkat 3 berarti ini harus dikali berapa? Harus dikali AX, karena X pangkat 2 dikali AX jadinya AX pangkat 3. Nah, berikutnya yang di sini berapa nih? Supaya min AB 1 dikali berapa supaya min AB? Min A plus B maksudnya. Oke, jadi di sini juga harus min A plus B begitu ya. Nah, udah, berikutnya tinggal kalikan ruas kiri dengan ruas kanan. AX, oke, kalikan ruas kanannya ya. Oke, jadi AX pangkat 3 terus min A plus B X kuadrat terus plus AX min A plus B begitu ya. Nah, sehingga kita peroleh ini adalah AX pangkat 3 min A plus B X kuadrat min BX min A plus B. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita peroleh, nah, gitu ya. Jadi kita peroleh A-nya sama dengan min B. Berarti artinya A plus B itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, berikutnya karena A plus B sama dengan 0 berarti kita tinggal disubstitusi ke sini. Ke PX. PX-nya berapa jadinya? Tinggal kita ganti aja ya. Salah satunya, B-nya kita ganti. PX sama dengan AX pangkat 3 min A plus B. A plus B kan 0, berarti ini 0 ya. Terus min B. B-nya, min B itu adalah A ya. Jadi plus AX. A plus B ini 0. Oke, jadi persamaannya tinggal ini ya. Fungsi PX-nya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Jika PX dibagi oleh X plus B, sisanya 2. Oh, artinya apa? Artinya P min B itu sama dengan 2. Kan begitu ya. Kita tulis ke bawah, artinya P min B itu sama dengan 2. Oke, kita substitusi. Jadi A min B itu sendiri adalah A. Gitu kan?
Ya udah, berarti ini sama aja dengan PA gitu ya. PA sama dengan 2 biar enak variabelnya. Jadi masukin ke sini. A dikali A pangkat 3 tambah A kali A sama dengan 2. Oke, A pangkat 3, A pangkat 4 tambah A kuadrat sama dengan 2. Berarti A pangkat 4 tambah A kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, kita faktorin begitu. Sama dengan 0. Jadi min 2 plus 2 sama min 1. Nah, mana yang bisa kita peroleh? Yang ini gitu ya. Jadi A kuadrat. Nah, kita bisa faktorin lagi. A plus 1 sama A min 1 sama dengan 0. A kuadrat plus 2. Nah, ini nggak bisa ya. Berarti kita peroleh A-nya sama dengan min 1 atau A-nya sama dengan 1 begitu. Oke, kalau misalkan A-nya 1 berarti B-nya berapa? Gitu ya. Jadi kalau A-nya 1 kita tulis ini. Kalau A-nya 1 berarti B-nya adalah min 1. Kalau A-nya min 1 berarti B-nya adalah 1. Tinggal ditanyakan apa? 2B kuadrat min A. 2B kuadrat min A. Sama dengan, kita pakai yang ini dulu nih. Berarti 2 kali min 1 kuadrat min 1. Sama dengan 2 min 1. Jadi sama dengan 1. 1 ada nggak? Ada. Jadi jawabannya adalah dodol. Bisa juga kalau misalkan yang min 1. Begitu ya. Ini. Jadinya 2B kuadrat min A sama dengan 2A-nya min 1, B-nya adalah 1, jadi 1 kuadrat min A-nya adalah min 1. Min 1. Jadinya berapa? 2 ditambah 1, jadi 3. Jadi cuman di sini di opsinya 3-nya nggak ada ya. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Oke? Jadi UTBK gampang kok, nggak susah. Jadi nggak usah panik. Oke, UTBK 2020. Kita lihat di sini. Sisa pembagian dari 3x min 10 pangkat 10 dan seterusnya oleh x min 3 adalah 3. Ya udah gitu kan. Anggap ini adalah fx. Begitu ya. Jadi fx dibagi oleh x min 3 adalah 3 sisanya. Artinya apa? Artinya F3 itu ya sama dengan 3 begitu ya. Karena X-nya 3 di sini ya. Oke, masukin X-nya 3. Jadinya berapa tuh? Masukin 3 ke sini semuanya. Jadi 3 kali 3 min 10 pangkat 10 tambah min 4 kali 3 plus 13 pangkat 13 tambah 5 kali 3 min 16 begitu pangkat 16 tambah A kali 3 tambah B pangkat 19 sama dengan 3. Oke, berikutnya ini berapa nih? 9, berarti 1 tambah ini min 12 berarti 1 juga tambah ini berapa? 15 1 juga ya, tambah 3A plus B sama dengan 3AB pangkat 19 ya, sama dengan 3. Oke. 3A plus B pangkat 19 sama dengan 0. Ya, kan ini 3 ya. Berarti 3A plus B sama dengan 0. Nah, mana yang mungkin? Ya udah tinggal dicoba-coba aja mana yang mungkin. Misalkan yang 2 A-nya 0, B-nya 0 mungkin nggak? Mungkin hasilnya 0 ya, berarti 2 betul begitu. Terus berikutnya berapa? Kalau misalkan yang A-nya 1, B-nya min 3 mungkin enggak? Gitu ya. Kalau misalkan A-nya 1, B-nya min 3. Oke, ya betul juga ya. Hasilnya 0 juga. Kalau 1 bisa, nomor 3 juga pasti betul gitu ya. Nah, tinggal nomor 4. A-nya min 6. Ya udah coba 3 kali min 6. Terus B-nya 19 berarti tambah 19. Nah, 0 enggak? Enggak ya, jadi ini 1. Jadi yang 4 enggak. Jadi jawabannya adalah 1 2 3 A. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi enggak usah panik untuk ngerjain soal
cukup banyak, karena soalnya seperti itu, tinggal pakai algoritma pembagian lancar gitu ya. Algoritma pembagian ada 2 cara, jadi adik-adik tinggal pakai Horner, itu yang pertama. Kalau nggak bisa pakai Horner, pakai cara yang lain gitu ya, pakai cara teorema sisa. Kalau pakai teorema sisa nggak bisa, ya berarti langkah terakhir adalah algoritma pembagian gitu ya. Jadi algoritma pembagian ini adalah langkah terakhir adik-adik untuk mengerjakan soal UTBK, jadi harus dikuasai. Oke, sekian dari Om Jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semuanya, lulus UTBK, amin.